Shalom, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Morning Call. Satu program yang diperuntukkan buat mereka yang rindu membangun mesbah pagi. Saya percaya pagi ini ada berkat spesial, ada anugerah spesial buat kita semua yang Tuhan sudah persiapkan buat kita yang mengikuti program Morning Call pagi ini. Mari terlebih dahulu kita persembahkan korban syukur kita, korban pujian dan penyembahan kita bawa, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari katakan sama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari katakan terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari katakan dari awal, ku ada, berikan yang terbaik, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus,
Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, mari sembah. Oh, sembah. Oh, ralamu, ralamu. Oh, terima kasih. Oh, ralamu, ralamu Yesus. Oh, ralama Yesus. Lama, 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 lama. Lama, 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 lama. Lama. Rama, 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 rama. Lama, 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 lama. 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 Kira lama ya surah lama lamu. Kira lama ya. Syara lama ya sur. Hina namu. Syara lama ya siki. Hura lama ya sikira lama ya. Oh, Kau sungguh baik ya Tuhan. Oh, syara lama takara lama takaya syandara lama takara lama ya shikara lama takara. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu ya. Kami rindu ralamu kasih-Mu syambara lama takara lama lama yang membalut setiap hati kami. Lama takara. Ora lama ya sikoro lomo ya lama lama. Ora baba baba. Ora lama ya syambara lama takara lama. Mari angkat tangan kita sekali lagi, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami percaya Tuhan pagi ini di mezbah ini Engkau berkenan hadir dan Engkau siap memberkati setiap kami. Kami bersyukur di waktu pagi-pagi ini kami boleh bangun mezbah kami. Bawa korban kami yang terbaik supaya Tuhan disenangkan, supaya Tuhan disukakan. Mari urapi kami semua pagi ini supaya kami dapat mengerti dan menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Di mezbah itulah Engkau berbicara kepada kami, dan kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap sama-sama katakan, amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua saudara yang mengikuti program ini dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Saya percaya makin hari saudara berjalan makin kuat, karena penyertaan, perlindungan, dan kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam hidup saudara. Nah saudara, pagi ini kami akan sharing tentang firman, yaitu firman rema. Ya. Nah saudara, apa itu firman rema? Firman rema itu adalah perkataan Tuhan yang berbicara kepada kita secara pribadi. Sekali lagi, firman adalah perkataan Tuhan yang berbicara secara pribadi. Percayakah saudara bahwa Alkitab ini berisi firman Allah yang bisa sanggup berbicara secara pribadi kepada kita? Nah mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat 1. Lalu kita sambung dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Yohanes 1 ayat yang pertama. Ya, silahkan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Perhatikan itu saudara, pada mulanya adalah firman, perkataan Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, perhatikan, segala tulisan yang diilhamkan Allah berarti itu adalah firman. Memang bermanfaat untuk apa? Firman itu, perkataan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu artinya firman itu berbicara, berkuasa atas hidup kita secara pribadi. Ini yang saya namakan rema. Nah saudara perhatikan, sebelum lebih jauh kita sharing kepada saudara,
Maka statement ini saudara perhatikan baik-baik. Cara kita, saudara dan saya memandang, memikirkan, memperlakukan firman, ya. Jadi Alkitab ini isinya firman Allah. Nah, cara kita memandang, ya, memikirkan, memperlakukan firman ini sangat menentukan pemahaman ataupun pengertian kita, bahkan pengalaman hidup kita mengenai firman ini. Jadi yang membatasi itu bukan firman-Nya ini, tapi yang membatasi itu adalah cara kita memandang dan cara kita berpikir. Ya, sejauh mana saudara bisa memandang, sejauh mana saudara memikirkan, ya, itu sangat menentukan pemahaman dan pengertian saudara tentang firman ini. Jadi kalau kita berpikir salah, memandang salah, maka pemahaman dan pengertian kita bisa salah juga mengenai firman ini. Nah, saya berdoa saudara, hari ini kami bisa membagikan kepada saudara bagaimana cara memandang, cara berpikir tentang firman ini, sehingga firman ini saudara bisa mengerti dengan benar, bahkan saudara bisa mengalami yang namanya rema itu, firman yang berbicara secara pribadi buat saudara. Mari yang mau katakan amin. Yang kuat katakan amin. Amin. Katakan sama-sama, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Katakan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Nah, saudara, kami lanjutkan. Ada beberapa pandangan mengenai firman ini. Ya, ada beberapa pandangan cara orang memandang mengenai firman ini. Yang pertama, ada orang berpandangan bahwa firman ini sebagai bahan bacaan orang Kristen. Ya, seperti bahan bacaan itu seperti koran, seperti majalah. Jadi mereka menganggap firman ini sekedar bahan bacaan, ya, untuk mengerti tentang sejarah, untuk mengerti tentang kehidupan manusia. Baik sih, tetapi kalau saudara memandang ini hanya sebagai bahan bacaan, ya, maka perhatikan baik-baik. Akibat yang saudara terima, yang kita terima, itu adalah apa? Informasi, tapi bukan impartasi. Ya, saudara hanya sekedar mendapatkan informasi, oh, manusia pertama itu yang diciptakan Adam dan Hawa. Oh, kayak begitu toh kejatuhan manusia. Oh, silsilah daripada kelahiran Yesus seperti itu. Ya, seperti kayak saudara membaca buku bacaan, koran, majalah, dan sebagainya. Saudara hanya mendapatkan informasi, tapi saudara nggak mendapatkan impartasi. Saudara percayakah bahwa di dalam firman ini ada kuasa Allah? Di dalam firman ini ada kasih Allah yang kalau kita ini membaca, merenungkan, dan kita itu mempraktekkan, maka kita bisa mengalami yang namanya kuasa dan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita memandang ini sebagai bahan bacaan, maka kita hanya sekedar menerima informasi, bukan impartasi. Apalagi saudara kalau
Saya lihat hari-hari ini, ya ada beberapa orang Kristen kalau susah tidur maka yang dipakai Alkitab untuk membuat dia tidur. Wah, itu mengerikan saudara ya. Sementara kalau baca komik, baca buku yang lain bisa matanya terbuka lebar. Nah, saya berdoa saudara, Alkitab saudara ini bukan lagi sebagai bahan bacaan, tapi benar-benar saudara bisa mengerti ini sebagai kebenaran firman Tuhan. Karena kalau sekedar bacaan, maka saudara akan hidup mengalami, ya tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan, tidak bisa mengalami kuasa Allah dan kasih Allah. Saudara akan hidup dalam kegagalan, kejatuhan. Saudara akan hidup dalam keterpurukan. Saudara nggak bisa mengalami yang namanya kemenangan, terobosan, apalagi mujizat. Oleh karena itu jangan jadikan Alkitab ini hanya sebagai bahan bacaan. Yang setuju katakan amin. Kau berfirman, katakan, dan sembuhkanku. Ayo yang percaya sama firman katakan, dan selamatkanku. Katakan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ayo yang percaya katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Nah, yang kedua, ada orang berpandangan firman itu sebagai manual kehidupan. Nah, bagus ini. Ini sudah mulai meningkat, manual kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membeli mobil baru ya, saudara beli mobil dari showroom beli baru, maka saudara selain mendapatkan garansi servis daripada mobil itu, maka saudara akan mendapatkan buku manual, di mana di situ ada petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan, perawatan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, saudara, selama saudara mengikuti manual daripada buku itu, maka mobil itu akan berjalan dengan lancar, akan terpelihara dengan baik, ya, tidak akan mogok, tidak akan hancur, saudara. Nah, tapi kalau manualnya itu dilanggar, sambil contoh, saudara. Misalkan saudara punya mobil Brio, ya, mobil Brio itu ada petunjuknya, bahan bakarnya harus diisi dengan bensin, ya. Nah, saudara, karena saudara pengen gagah, pengen mobilnya bisa seperti kuat seperti truk begitu, maka saudara ganti, ya. Saudara ganti, saudara langgar itu. Bahan bakarnya yang bensin, saudara langgar, saudara isi dengan solar. Maka apa yang terjadi, saudara? Begitu selesai saudara isi dengan solar, saudara langgar manualnya, maka yang terjadi adalah mobil itu akan rusak, mobil itu akan mogok. Nah, saudara, begitu juga dengan firman ini. Kalau kita berpandangan ini manual kehidupan kita, kita percaya di dalamnya, saudara, ada petunjuk-petunjuk, ada hukum-hukum, ya saudara, ada arahan-arahan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, kalau kita taati, saudara, maka kita dikatakan akan berbahagia. Berbahagia artinya sukses, lancar, berhasil, ya saudara, akan mengalami terobosan dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berbahagia dalam rumah tangga, maka kita mesti mentaati hukum-hukum keluarga yang ada di Alkitab ini. Kalau kita mau survive dalam keuangan, maka kita harus mentaati hukum-hukum keuangan. Hukum-hukum ekonomi yang ada di Alkitab ini. Ya, kenapa sih ada keluarga bahagia tapi keuangannya hancur-hancuran? Ya, keuangannya nggak survive. Ya, karena dia mentaati ya sebagian daripada aturan arahan yaitu hukum keluarga,
Tetapi rumah tangga itu tidak mentaati hukum keuangan di firman itu. Sebaliknya, kenapa sih ada terjadi rumah tangga keuangannya bagus, keuangannya baik, ya keuangannya survive, tapi rumah tangganya hubungan suami istrinya nggak harmonis? Karena rumah tangga itu mentaati hukum keuangan di firman ini, tapi tidak mentaati hukum keluarga, aturan-aturan Allah tentang hukum keluarga. Jadi saudara mesti perhatikan baik-baik kalau saudara mau berbahagia dan saudara memandang ini sebagai manual kehidupan saudara, ya sama seperti tadi mobil, maka saudara mesti memperhatikan dan mentaati apa yang tertulis di Alkitab ini. Yang setuju katakan amin. Yang mau berbahagia katakan amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ayo yang percaya akan firman-Nya katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yang ketiga, nah ini yang lebih private, lebih dalam dan pribadi. Firman Tuhan, cara pandang yang ketiga adalah firman Tuhan itu sebagai rema yang bisa berkuasa, berbicara secara pribadi kepada kita. Sekali lagi yuk kita lihat Yohanes 1 ayat 1 tadi. Yohanes 1 ayat 1 kita baca sekali lagi. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan ya. Ini tingkatan yang paling dalam dan private. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini penting sekali. Cara pandang itu dimulai dari hati ini punya keyakinan. Ya, kalau saudara nggak punya keyakinan bahwa firman ini adalah Allah, saudara nggak akan bisa mengerti ini. Tapi kalau saudara percaya, saudara yakin bahwa firman ini adalah Allah, maka saudara akan bisa mengalami yang namanya firman itu berbicara secara pribadi. Arti daripada firman itu adalah Allah, maka artinya adalah bahwa kita bisa bergaul dengan Tuhan itu melalui firman ini. Ya, kita bisa bergaul dengan Tuhan melalui firman ini. Dan melalui firman ini, Allah itu berbicara kepada kita secara pribadi. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ini keyakinan kita. Kalau saudara percaya firman ini adalah Allah, maka artinya saudara bisa bergaul dengan Allah melalui firman ini. Jadi bukan sekedar kalau tiap hari saudara bersaat teduh baca firman itu sekedar bahan bacaan. Lebih dalam lagi bukan hanya sekedar manual kehidupan, tapi waktu saudara membaca itu saudara sedang bergaul. Saudara sedang ngobrol sama Tuhan, saudara sedang akrab dengan Dia. Ya, saudara sedang intim seperti seorang sahabat itu sedang berdua begitu saudara, dan berbicara, saling berkomunikasi untuk mengerti hati pasangannya, untuk mengerti hati sahabatnya. Dalam saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bagikan buat saudara ya. Kita harap saudara mulai belajar. Setiap hari saudara mesti bergaul dengan Tuhan, dengan Allah melalui firman. Tiap hari saudara mesti punya waktu untuk baca Alkitab ini. Bukan sekedar informasi, bukan sekedar sebagai manual, tapi di situ saudara punya keyakinan dan kerinduan, aku mau mengerti Tuhan. Aku mau bergaul dengan Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi isi hatinya buat hidupku. Sediakan waktu saudara setiap hari. Ya. Kalau saudara mau, ya, setiap hari saudara baca 10 pasal, maka 1 tahun saudara akan selesai membaca 1 Alkitab ini. Ya.
Tapi yang penting di dalam ini saudara, dan pola pikir ini penting sekali. Jangan membaca hanya sekedar sebagai bahan bacaan, saudara akan bosan. Saudara akan bosan nanti. Beberapa waktu saudara akan bosan. Tapi kalau saudara di sini ada kehausan, ada pengertian yang benar bahwa firman ini, dengan firman ini saya bisa bergaul dengan Tuhan. Saudara akan senang, ya sekalipun mungkin awal saudara banyak nggak ngerti. Saudara akan senang dan firman ini akan begitu hidup, berkuasa dan akan bicara secara pribadi buat saudara. Nah, malam ini saya ingin memberikan satu metode simple yang saya pernah dapat waktu saya ikut pemahaman Alkitab, ya, belajar firman dari gembala saya yang dulu, saudara, waktu masih di BSD. Nah, saudara, saya memakai metode ini pada waktu saya membaca firman, pada waktu bersaat teduh membaca firman, untuk mendapatkan rema itu. Firman yang bicara pribadi kepada saya. Nah, itu saya sebut metodenya namanya SPACE. Ya, SPACE. SPACE, S-P-A-C-E. SPACE. Ya, SPACE. Nah, dengan metode ini, saudara, waktu saudara baca firman, saudara merenungkan firman yang saudara baca itu, pertanyakan pada diri saudara sendiri mengenai SPACE itu. Nah, apa itu SPACE? S, yang pertama S itu since. Since itu artinya yang perlu saudara pertanyakan, adakah dosa yang Tuhan nyatakan pada waktu saudara membaca tadi? Itu S, since. Since itu dosa. Ya, pakai bahasa Inggris ini. Yang kedua P itu promise. Waktu saudara membaca merenungkan, adakah janji yang diberikan? Promise. Janji. Waktu baca merenungkan, saudara baca, ada nggak janji ya dari yang saya baca ini, dari janji Tuhan? Yang ketiga, A atau attitude atau sikap. Adakah sikap yang harus saya contoh dari yang firman yang saya baca ini? Ya, atau yang harus saya ikuti dari firman yang saya baca atau renungkan ini. Terus, keempat, C, comment, perintah. Nah ini. Adakah perintah dari firman yang saya baca, yang saya renungkan ini? Adakah perintah yang diberikan kepada saya? Yang terakhir adalah example, contoh. Adakah contoh yang harus saya teladani atau saya ikuti? Nah, saya mau ajak saudara melihat, untuk mempraktekkan ini, melihat Mazmur pasal 1. Ya, seandainya saya hari ini saat teduh, terus renungan saya, bacaan saya Mazmur pasal 1. Ya, Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Nah, coba dibaca ayat 1 sampai ayat 6. Sambil contoh itu ya. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, saudara, kalau saya menggunakan metode SPACE tadi dari Mazmur pasal 1, seandainya hari ini saya bersaat teduh dan merenungkan, membaca dan merenungkan firman ini, maka saya bisa mendapatkan rema dari ayat-ayat firman yang dibaca, yang direnungkan hari ini. Dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ya, paling enggak ada apa di situ? Saya mendapatkan paling enggak ada komen, ada perintah. Ya, adakah perintah? Ada. Tuhan bicara buat saya perintah hari ini supaya saya tidak berjalan, ayat 1, menurut nasihat orang fasik, dan saya tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada perintah itu. Nah, itu saudara. Tetapi perintah lagi ayat 2, supaya saya ini merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, itu perintah. Saya mendapatkan itu perintah. Nah, itu bicara pribadi kepada saya. Hari ini Tuhan memerintahkan saya
untuk tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kumpulan orang berdosa. Tetapi saya diminta untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang kedua, ada promise, ada janji. Nah, janjinya di mana? Ayat 3. Nah, Tuhan memberi janji, kalau saya melakukan itu, maka dikatakan, saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Dan ini janji Tuhan buat saya. Kalau saya melakukan ayat 1 dan 2, apa saja yang saya perbuat akan berhasil. Nah, itu saudara caranya untuk mendapatkan rema. Ya, cara untuk kita mendapatkan rema seperti itu. Saudara bisa belajar lewat metode yang namanya space ini. Nah, nanti kalau saudara sudah terbiasa bergaul setiap hari ya, roh saudara akan terlatih semakin peka. Itu akan automatically, saudara. Begitu saudara suka tiap hari, ada kehausan saudara baca Alkitab tiap hari, karena saudara rindu bergaul dengan Allah, saudara baca ayat yang mungkin tidak bisa dimengerti secara akal manusia, tapi itu bisa bicara secara pribadi. Sepertinya ada perintah, ada janji, ya ada hal yang harus saya ikuti. Ada pesan-pesan khusus buat saudara. Ayo saudara, sukailah firman. Mengertilah bahwa firman itu adalah Allah. Saudara bisa bergaul dengan Tuhan melalui firman ini. Dan Allah rindu bicara pribadi kepada saudara melalui firman ini. Praktekkan itu saudara. Maka rohmu akan menyala-nyala, hidupmu akan kuat, jalanmu tidak akan pernah salah. Saudara akan sampai kepada destiny ilahi. Kau akan hidup penuh mujizat demi mujizat, kasih karunia demi kasih karunia. Dan saya percaya, firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan seperti yang dia katakan. Yang setuju katakan, amin. Mari kita berdoa saudara. Berapa banyak saudara rindu mau bergaul dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan lewat firman-Nya. Ayo angkat tanganmu. Saudara yang mau berjanji hari ini Tuhan, mungkin selama ini saudara nggak suka baca Alkitab, saudara bahkan jadi Kristen tahunan nggak pernah baca Alkitab. Berapa banyak saudara hari ini mau berjanji berkata, Tuhan, aku mau bergaul dengan Tuhan lewat firman-Mu. Aku mau janji, mulai hari ini aku mau baca firman setiap hari. Aku rindu mendengar suara-Mu, aku rindu mengerti hati-Mu. Ayo saudara yang mau berkata, Tuhan aku mau baca Alkitab setiap hari. Aku mau merenungkan firman-Mu setiap hari. Aku rindu mengerti suara-Mu, mengerti isi hati-Mu untuk hidupku. Angkat tanganmu, katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi yang mau katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya
Mari yang rindu, yang sungguh-sungguh rindu. Tuhan, aku mau baca firman-Mu. Aku mau renungkan firman-Mu setiap hari. Aku rindu Engkau berbicara secara pribadi buat aku. Angkat tangan-Mu. Nanti istri saya akan berdoa buat saudara. Biar pengurapan Allah turun pagi ini buat saudara. Orala batakara. Mari angkat tangan saudara. Orala batakara la batakara la batakara la. Ora batakara la bala 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 bala. Tuhan, Kau lihat setiap anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, yang hatinya rindu Tuhan, untuk Tuhan mengenal Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan, melalui setiap firman yang sudah Engkau nyatakan ya Tuhan. Bapa, mari Tuhan, mulai dari hati kami, ubah hati kami Tuhan, buat hati kami mencintai firman-Mu Tuhan, buat hati kami merindukan Engkau ya Tuhan. Sebab Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami ya Tuhan, yang membuat jalan-jalan kami Tuhan terang ya Tuhan, yang membuat Tuhan kami tidak tersandung ya Tuhan, yang membuat Tuhan kami memiliki pengertian-pengertian yang benar ya Tuhan. Bapa, mari Tuhan, biar lewat firman-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Anak-anak-Mu boleh mengalami janji-janji-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu boleh mengenal pribadi-Mu Tuhan setiap hari Tuhan. Biar Tuhan ada kesukaan Tuhan, ada kerinduan yang dalam Tuhan, untuk Tuhan kami boleh merenungkan firman-Mu, merenungkan perkataan-Mu ya Tuhan, mengenal pribadi-Mu Tuhan, karena kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata atas setiap kami Tuhan. Dan biar kami menangkap setiap Tuhan janji-janji-Mu yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu ya Tuhan. Bahkan yang Engkau terus ingatkan atas setiap kami ya Tuhan. Saat kami menjadi lemah, saat kami mungkin Tuhan berada dalam lembah kekelaman, biar firman itu yang menjadi kekuatan Tuhan buat kami ya Tuhan. Terima kasih, berikan pengalaman secara pribadi ya Tuhan. Berikan Tuhan pengenalan akan Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh memiliki kegairahan yang baru ya Tuhan. Umat-Mu boleh memiliki pengenalan akan Tuhan. Umat-Mu boleh Tuhan mengalami Engkau dari hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih, dan kami mau pegang setiap firman yang sudah Engkau nyatakan, setiap firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Kami minta, kami rindu Tuhan, biar firman itu boleh masuk ke dalam hati kami. Firman itu boleh berakar dan bertumbuh Tuhan, sehingga rohani kami Tuhan boleh sehat, boleh menjadi kuat. Rohani kami terus Tuhan boleh bertumbuh-tumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya sudah Engkau berikan, terima kasih ya Tuhan. Engkau yang sudah menyatakannya, bahkan Engkau yang sudah Tuhan memimpin ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau, kami percaya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang datang pagi ini Tuhan, Engkau akan menyatakan Tuhan kehendak-Mu. Engkau yang akan menyatakan Tuhan rencana-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan menyatakan tuntunan demi tuntunan Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah saudara, kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang kami bagikan pagi ini, yaitu firman Rema, saudara bisa mengirim pertanyaan saudara. Mungkin saudara nggak mengerti dan belum jelas, saudara bisa mengirim pertanyaan saudara ke nomor WA yang tertulis di layar saudara. Ya, begitu juga saudara yang rindu konseling dan rindu didoakan, saudara bisa mengirim ya beban-beban doa saudara di nomor WA yang tertera di layar saudara. Nah saudara, akhir kata kami ucapkan selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.